Selanjutnya, Aga dan Dara sedang menunjukkan sebuah gaya, yaitu yang berupa mengangkat, menarik, atau mendorong benda. Gaya yang mereka tunjukkan adalah gaya otot, di mana gaya otot dapat mempengaruhi gerak benda, yaitu kontainer. Tahukah kalian bahwa gerak adalah berpindahnya letak atau posisi suatu benda karena memperoleh gaya? Mari kita pelajari pengaruh gaya otot terhadap benda. Yang pertama, gaya otot dapat mengubah benda diam menjadi bergerak. Misalnya, ketika kita sedang mendorong troli. Yang kedua, gaya otot dapat mengubah benda bergerak menjadi diam. Misalnya, saat kita menangkap bola yang bergerak. Selanjutnya, gaya otot dapat mengubah arah gerak benda. Misalnya saat kita mengoper bola, di mana bola akan berubah arah geraknya. Selanjutnya, gaya otot dapat mengubah bentuk benda. Misalnya saat kita membentuk plastisi. Yang ketiga, gaya gesek. Bond Elastex 3-in-1 dengan teknologi Hydroflex, perlindungan lebih maksimal, gampang meresap. Kita kembali lagi bagaimana Ara dan Dara menyelesaikan masalahnya. Perhatikan gambar berikut ini. Akhirnya berhasil juga. Ternyata berat juga ya. Apakah ada cara lain ya agar besok kita memindahkan lebih mudah dan lebih ringan? Tahukah kalian mengapa kontainer yang dipindahkan terasa berat? Kontainer yang dipindahkan terasa berat karena adanya gaya gesek. Gaya gesek yang terjadi antara kontainer dengan permukaan lantai. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi karena adanya dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Perhatikan gambar berikut ini. Anak yang sedang bermain sepatu roda. Anak yang sedang bermain sepatu roda akan terjadi gaya gesek antara sepatu roda dengan permukaan jalan. Arah dari gaya gesek selalu berlawanan arah dengan arah gerak benda. Perhatikan pada gambar. Berikut adalah arah gaya geseknya, di mana selalu berlawanan dengan arah gerak bendanya. Gaya gesek dipengaruhi oleh beberapa hal. Yang pertama, kasar atau licinnya permukaan. Semakin kasar permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin licin permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Perhatikan gambar. Bola pejal akan melaju lebih cepat pada permukaan yang lebih licin dibanding permukaan yang lebih kasar. Karena permukaan lebih licin, maka gaya geseknya semakin kecil dibandingkan gaya gesek pada permukaan yang kasar. Yang kedua, besar atau kecilnya luas permukaan. Semakin luas permukaan benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin sempit permukaan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Perhatikan gambar. Ada dua buah benda, yaitu benda berbentuk lingkaran dan benda berbentuk persegi panjang yang akan kita luncurkan. Di mana benda berbentuk persegi panjang memiliki permukaan yang lebih luas yang bergesekan dengan permukaan papan. Dibandingkan benda berbentuk lingkaran yang memiliki luas yang lebih sempit yang bergesekan dengan permukaan papan. Sehingga
Benda yang berbentuk lingkaran akan lebih cepat melaju. Yang ketiga, berat atau ringan suatu benda. Semakin berat benda, maka semakin besar gaya geseknya. Semakin ringan benda, maka semakin kecil gaya geseknya. Perhatikan kedua gambar. Orang yang mendorong mobil akan mengalami gaya gesek yang lebih besar karena mobil lebih berat dibanding troli. Demikian video pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan baik anak, setelah kita tadi menonton video yang ditampilkan, kalian bisa melihat video yang di depan kita, yaitu tentang banyak macam gaya. Ada contohnya dan ada juga pengertiannya. Nah, sekarang coba anak ibu, siapa yang bisa membacakan ke depan yaitu pengertian pada gaya yang ibu jelaskan tadi. Ayo anak. Ya, bagus. Iya, bagus, tepuk tangan dulu. Iya, setelah dibacakan oleh kawan kamu tadi, anak ibu Dian, yaitu pengertian gaya. Gaya adalah dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan suatu benda bergerak atau berpindah tempat. Itu adalah pengertian gaya. Nah, kemudian siapa yang bisa ke depan membaca yaitu sifat-sifat gaya? Ya, bagus, Madina. Iya, tepuk tangan dulu. Nah, yang dibacakan oleh kawan kamu tadi, anak ibu Erlinda, adalah sifat-sifat gaya. Yang pertama adalah gaya dapat berubah bentuk benda. Kemudian gaya dapat berubah arah benda. Kemudian gaya dapat berubah benda yang diam menjadi bergerak. Kemudian gaya dapat mengubah benda bergerak menjadi benda yang diam. Dan gaya dapat mengubah kecepatan gerak benda. Itu adalah sifat-sifat gaya. Nah, selain sifat-sifat gaya, ada lagi macam-macam gaya. Nah, anak ibu, siapa yang bisa baca di depan yaitu menyebutkan macam-macam gaya? Iya, bagus, Madina. Iya, mantap, tangan dulu. Ya, yang dikatakan oleh kawan kamu tadi, Emina Nawati, adalah macam-macam gaya. Ada berapa tadi? Yang pertama gaya normal, kemudian gaya otot, gaya keras, gaya gravitasi, gaya geser, gaya listrik, gaya mesin, gaya magnet, gaya tegangan, gaya muatan udara. Ada 9 yang membacakan oleh kawan kamu tadi, yaitu anak ibu Erni dan Nawati. Nah, itu namanya macam-macam gaya. Nah, yang kita bahas pada hari ini yaitu adalah tentang gaya otot dan gaya geser. Nah,
biola. Tahu biola? Dulu sering kita mendengarkan kasidah. Ya kan? Kasidah atau kasidah? Lagu-lagu Islami. Ya kan? Para grupnya, para anggotanya menggunakan alat musik dengan biola. Ya kan? Begini mainkannya ini, misalnya gini. Ini biola, ini alatnya untuk itu dikatakan dengan gaya geser. Ya kan? Ada gaya otot dan ada gaya geser. Dan Ibu mengerti apa yang dijelaskan tentang gaya otot dan gaya geser? Kalau belum mengerti silahkan tanyakan sama Ibu apa Ibu itu gaya otot. Kalau kurang jelas tanyakan. Ya. Kembali Ibu ulangi ya kan? Si Erlinda masih kurang mengerti dia apa itu gaya otot. Gaya otot adalah jenis atau macam gaya yang dimiliki oleh makhluk hidup yang memiliki otot. Contohnya tadi apa yang bilang? Yaitu kita mendorong atau menarik meja. Kita harus menggunakan otot. Mengerti ada Ibu? Kemudian ada lagi yang bertanya? Kembali Ibu lagi. Ada Ibu Sidian belum mengerti apa itu gaya geser. Gaya geser adalah macam-macam gaya yang muncul karena adanya sebuah sentuhan. Seperti yang Ibu bilang tadi, yaitu kita menggunakan biola. Biola perlu gaya geser. Ya kan? Tahu biola kan? Tahu? Yaitu ini cara mainkannya berarti perlu digeser. Dan biola ini juga bisa diperlukan oleh manusia sehari-hari yang ada grup, misalnya grup Rabana, Bang Aban, ada kan? Masing-masing grupnya menggunakan biola, yaitu dengan menggunakan gaya geser. Mengerti nada Ibu? Mengerti? Kalau sudah mengerti, kalau bisa sudah dipahami, Ibu akan lanjutkan membagi tugas LKPD-nya ataupun tugas kelompoknya yang sudah Ibu bentuk. Ada kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, setelah nantinya Ibu bagikan tugasnya, masing-masing kelompok harus bekerja sama dengan sesama satu kelompok. Misalnya kelompok 1 kerjasama, kelompok 2 kerjasama, kelompok 3 kerjasama, kelompok 4 juga kerjasama. Nah, setelah itu, setelah selesai mengerjakan tugas kelompoknya, Ibu akan suruh anak-anak Ibu satu kelompok maju ke depan mempresentasikan tugas kelompok. Bisa? Bisa anak-anak Ibu? Bisa. Oke, kalau bisa, Ibu akan majukan tugasnya. mejamu, kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu apa yang terjadi. Udah, kamu tuliskan bagaimana kisah hal itu terjadi. Udah. Kemudian selanjutnya
Mbak, ambil apa ya? Ambil kertas, kertasnya tadi remas, dan remas tersebut dengan tanganmu apa yang terjadi. Misalnya ambil kertasnya agak banyak sedikit. Apakah dia menjadi bulat? Apakah menjadi segi empat? Kamu tuliskan di sini. Nah, bagaimana akan terjadi ya? Kita tuliskan. Ngerti kalian? Nah, buat yang apa kertas agak banyak sedikit supaya nampak dia apa hasilnya. Kita segi empat, kita menjadi bola, kita menjadi segitiga, ya kan? Nah, baca dulu ya. Mbak, ini. Nah, ambillah kertas yang telah terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu apa yang terjadi. Nah, ambil kertasnya agak banyak sih, jangan gitu. Remas dia, apakah dia bisa menjadi bulat, apakah dia bisa menjadi segi empat, apakah dia menjadi segitiga. Kamu tuliskan di sini hasilnya. Nah, begitu juga dengan ini kelereng tadi. Kamu tuliskan hasilnya. Ambil kelompok dua. Ambil kertas yang banyak sedikit supaya bisa terbentuk menjadi bola, kita bisa menjadi segi empat. Dulu ini langkah kegiatan. Ambillah kertas yang terpakai dan letakkan di meja. Kemudian remas kertas dengan dua tanganmu apa yang terjadi? Adalah kertas menjadi ini. Bagaimana bisa terjadi? Kan begitu, tuliskan di sini karena ini, ngerti? Nah, coba ambil kertasnya lagi, berbentuk dia, remas dia kertas tadi, akan yang membentuk bola, segi empat, atau segitiga. Remas kertasnya.
nanti yang ketiga kalian bisa bertanya kan nanti kan saya setelah satu
kami. Tugas kelompok kami. Iya. Pak, Ambillah kertas yang tidak kok suaranya? Satu, ambillah kertas yang tidak terpakai dan letakkan di atas mejamu. Kemudian remas kertas tersebut dengan kedua tanganmu. Apa yang terjadi ketika kertas diremas menjadi bulat? Dua, bagaimana bisa hal itu terjadi? Tiga, kita mencoba letakkan kelereng di atas mejamu. Coba setir kelereng menggunakan mejamu. Apa yang terjadi ketika kelereng disetir tidak tepat? Mengapa hal itu bisa terjadi? Ada yang ditanya, kami persilakan. Coba, kami dari kelompok 2. Kami dari keluarga ini Ya, kami persilakan. Ya. Kenapa kita bisa menjadi bulan? Ya, kembali diulangi pertanyaannya. Kembali kami ulangi pertanyaannya. Mengapa kita bisa menjadi bulan? Ya, silakan jawab. Kenapa kertas tersebut bisa menjadi bulat? Suaranya? Gimana? Suara jelas. Tes tersebut sudah kami remas
Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya. Ya, ada yang bertanya untuk kelompok 3? Ya, tutup tangan. Tutup tangannya. Kami dari kelompok 4 ingin bertanya. Ada kelompok? Ya, dipersilakan. Ya, ulangi kembali. Mengapa? Ya, coba ada yang bisa? Mengapa kelereng tersebut bisa bergelinding? Jawab. Karena kelereng tersebut sudah disedir. Ya, sehingga Kelereng tersebut bergelinding. iya, sudah diterima jawabannya. Pertanyaannya tadi, mengapa kelereng tersebut bisa bergelinding? Dijawab oleh kelompok B, kelompok C, karena kelereng tersebut sudah disetir sehingga kelereng tersebut menjadi bergelinding. Bisa diterima? Iya, bagus. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada? Iya, kemudian betul. Kali ini tugas kelompok kami. Ya, dengan ucapan. Nah, terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Selanjutnya kelompok 4. Nah, siapa yang mengucapkan salam, siapa yang baca, siapa yang menjelaskan apa yang jawab. Yang keras suaranya ya, yang mengucapkan salam siapa yuk? Suara kuat Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ulangi. Kelompok 4. Iya, belajar. Masalahnya. Iya, Kak. Ada yang bertanya? Ya, ada yang bertanya untuk kelompok 4? Ada yang bertanya? Ada enggak? Kalau tidak ada, Berarti kelompok 4 akan mengakhiri presentasinya. Coba ucapkan dengan cukup sekian. Hasil presentasi kami kelompok 4 kami akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi kita perhatikan bersama-sama mulai dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 mempresentasikan masing-masing hasil tugasnya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 sama-sama sudah mulai bagus dan bisa ditingkatkan kembali ke minggu depannya tentang tugas kelompok. Kita dulu semua. Ya, bagus. Kemudian di kelompok 1, di kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 tugas kelompoknya itu misalnya kelompok 1 masih ada kekurangan diperbaiki sedikit. Begitu juga dengan kelompok 2 masih ada tugasnya yang kurang bagus di depan tadi diperbaiki sedikit demi sedikit. Begitu juga dengan kelompok 3 dan kelompok 4 supaya tugasnya ke depannya menjadi lebih bagus dan menjadi lebih sempurna. Baik anak, sebelum Ibu lanjutkan ke tugas dirinya, tugas sendiri-sendirinya, masih ada yang ingin bertanya, Ibu persilahkan tentang gaya otot dan gaya gesek yang kita bahas pada hari ini. Masih ada yang bertanya? Apa itu gaya otot dan gaya gesek? Kelompok 1 yang bertanya? Kelompok 2, 3, 4. Berarti sudah mengerti? Kelompok 1, 2, 3, 4 sudah mengerti? Baik, kalau sudah mengerti, Ibu akan bagikan tugasnya lagi dikerjakan pada sendiri-sendiri.
dilemparkan lawannya. Pengaruh gaya terhadap benda pada kegiatan tersebut adalah titik-titik. Kedua, proses pembuatan gerabah dari tanah liat menunjukkan pengaruh gaya dapat mengubah titik-titik. Jawabannya ada masing-masing A. Kemudian 3, Badu melakukan percobaan menggelinding 4 buah tabung. 4 tabung memiliki ukuran yang sama, tetapi memiliki kekasaran permukaan yang berbeda. Hal ini menyebabkan keempat tabung memerlukan waktu yang berbeda untuk sampai ujung lintasan. Pertanyaan yang tepat tentang hubungan gaya dan gerak pada percobaan tersebut adalah titik-titik. Ada 2 jawaban di bawah. Kemudian 4, apa yang dimaksud dengan gaya otot? Titik-titik. 5, otot-otot digunakan saat kita melakukan titik-titik. Ada jawab? Bisa dikerjakan? Iya, silakan dikerjakan saya. Baik, tugasnya pukul ya, tekan. Ini depan.
malam hari. Di malam hari. Ditambah lagi belajarnya di rumah yaitu di malam hari. Oh, tadi kami belajar gaya otot dan gaya gesek. Ambil bukunya, dibaca-baca kembali. Apa itu gaya otot dan gaya gesek. Dan belajarnya di malam hari sehabis mengaji untuk anak ibu. Nah, baik. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu padai dulu. Masuk kita pembelajaran minggu depan dengan materi gaya magnet dan sifatnya. Apa? Gaya magnet dan sifatnya. Baik, anak ibu. Untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu padai sampai di sini. Dikurangi mohon maaf, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap, berdiri. Isyarat kepada ibu guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, gerak, dulu. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Dulu, guys. Bangun baru pulang.